warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la haula wa la quwwata illa billah. Yang kami hormati Mudirna Mudir MHG dan semua para asatidzah dan tamu undangan dan semua para santriwati yang kami muliakan. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena di kesempatan ini, di hari yang berbahagia ini, dan juga di bulan yang berbahagia ini, Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk menjalankan atau menyelenggarakan acara wisudawati perdana wisudawati Pondok MHG tahun ajaran 2002. Saya sebagai pembawa acara akan membacakan beberapa susunan acara yang akan kita jalankan pada acara kita ini. Yang pertama adalah pembacaan ayat Al-Quran. Insyaallah akan disampaikan oleh Thalibah Jika Al-Alani. Kemudian acara yang kedua adalah kata sambutan dari Mudir kita, yaitu Ustaz Zakri Hafizahullah Ta'ala. Kemudian yang ketiga adalah utusan dari perwakilan dari salah satu santriwati kita untuk menyampaikan beberapa kalimat dan nasihat dalam wisuda ini. Kemudian berikutnya adalah akan sedikit beberapa dari ikhwan teman-teman untuk memuji atau mengajak salah satu santriwati kita hafalan. Yang kelima adalah pembagian hadiah. Kemudian yang berikutnya sambutan nasihat wisuda perdana MHG yang akan disampaikan oleh Ustaz Aminul. Kita akan mulai
dari acara pertama yaitu pembacaan surat Al-Quran yang akan dibacakan oleh Thalibah Pendidikan Al-Nabiyah. Maka tempat waktu kami persilakan. Sebelumnya kepada kita untuk melanjutkan. كلما
membaca Quran pada temannya Akhidita Al-Bani Kemudian untuk semua dan kita bisa mentadabburinya dan mengamalkannya. Beranjak acara berikutnya, sambutan dan kalimat yang akan disampaikan oleh Rasul Nabi Muhammad Hakim, yaitu Ustaz Sabri Hafizullah Ta'ala. Maka waktu dan tempat pada tafadhal mashkurun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para asatidz, para wali santri dan para santri al-hakim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala di pagi dan bulan yang berkah ini. Allah Subhanahu wa ta'ala pertemukan kita dalam rangka menjalin ukhuwah Islamiyah dengan wasilah acara yang kita adakan, yaitu wisuda perdana MHQ di tahun 2022 ini. Ada dua poin yang perlu saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Poin pertama, saya pribadi mewakili segenap yang ada di sini mengucapkan selamat kepada para santri yang sudah menggapai apa yang diinginkan, yaitu menyelesaikan hafalan 30 juz. Maka ucapan selamat adalah ucapan yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Salamun alaikum bima sabartum, fa ni'ma uqbad dar." Keselamatanlah atas kalian bima sabartum, setelah kalian melalui semuanya dengan bersabar. Fa ni'ma uqbad dar, maka tempat yang paling nikmat Allah janjikan, yaitu surga-Nya. Pada ayat sebelum surat ini, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Yunus juga, da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Dakwah, munada, panggilan dari orang-orang penduduk surga, yaitu subhanakallahumma. Kemudian tahiyyatuhum, ucapan selamat mereka adalah salam. Maka yang pantas untuk kita ucapkan kepada teman-teman kita yang sudah menggapai apa yang mereka sudah usahakan, yaitu menyelesaikan hafalan 30 juz, adalah ucapan selamat. Nah, ucapan ini adalah ucapan rasa syukur yang sangat tinggi, ucapan perwakilan rasa syukur yang sangat tinggi. Maka kita sebagai orang tua bersyukurlah, kita sebagai santri bersyukurlah, maka kita juga sebagai para ustaz dan ustazah bersyukurlah, sebagai wali santri bersyukurlah. Kenapa? Karena anak-anak kita sudah menyelesaikan hafalannya. Karena inilah kebanggaan yang sangat luar biasa yang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim, yang dihasankan oleh Imam Al-Albani rahimahullah ta'ala. Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ulbisa yawmal qiyamati tajan, ulbisa walidani yawmal qiyamati tajan, daw'uhu mithlu daw'i syamsi." Nanti di hari kiamat ada kedua orang tua yang dipakaikan mahkota oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bau'uhu, cahayanya seperti cahaya matahari.
Kemudian Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasul-Nya mengatakan kedua orang tua ini dipakaikan, yaitu mahkota yang sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mahkota ini tidak sebanding dengan apa yang ada di dunia. Tidak ada bandingannya dengan semua perhiasan yang ada di dunia ini. Baik itu harta, baik itu tahta. Maka kedua orang tua ini mengatakan, Salimah, kenapa saya diberikan mahkota ini? Saudara heran. Maka Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam hadis tersebut melalui lisan Rasul-Nya di akhdi waladikum al-Quran, bahwasanya engkau diberikan mahkota saat ini di surga hanya karena anakmu di dunia menghafal Al-Quranul Karim. Suatu yang sangat kita syukuri, kebanggaan yang sangat luar biasa. Maka ini adalah bentuk penghargaan yang sangat luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah bentuk bakti kita sebagai seorang anak. Kebanggaan yang sangat luar biasa yang diinginkan oleh orang tua adalah bagaimana nanti tatkala kedua orang tua kita masuk surga Allah Subhanahu wa taala karena perantara anak ini. Maka membahagiakan orang tua tidak hanya dengan sisi harta, membahagiakan oleh kedua orang tua tidak hanya dengan predikat yang kita miliki, tapi kebahagiaan yang hakiki adalah bagaimana kesuksesan menggapai apa yang disabdakan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu dalam banyak hadisnya tentang menghafal Al-Quran sampai selesai. Maka Allah Subhanahu wa taala tadi sebutkan da'wahum fiha subhanakallah. Kemudian dalam ayat yang lain, salamun alaikum bima sabartum. Keselamatanlah bagi kalian karena rasa sabar yang sudah kalian lakukan. Para jemaah, para santri, para wali santri, para ustaz yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagai orang tua butuh kita bersyukur karena perjuangan yang sangat luar biasa yang dilakukan oleh anak-anak kita. Mereka berjuang dengan rasa sabar, mereka berjuang dengan sungguh-sungguh, mereka berjuang dengan istiqamah sehingga mereka mencapai tujuan mereka, yaitu 30 juz. Banyak yang memiliki keistiqamahan tapi tidak memiliki rasa sabar dan bersungguh-sungguh, dia akan berhenti di tengah jalan. Banyak yang memiliki keistiqamahan, dia memiliki rasa sungguh-sungguh, akan tapi dia pun akan berhenti di tengah jalan. Banyak orang yang bersungguh-sungguh, dia beristiqamah, tapi tidak sabar di dalam menghafal Al-Quran, maka akan gampang bagi dirinya diterpa oleh badai yang akan menerpa dia di tengah perjalanan. Maka para santri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selesaikan apa yang belum selesai dari tugas kalian. Selesaikan apa yang belum selesai dari hafalan kalian dengan bersungguh-sungguh, dengan bersabar dan istiqamah di jalan tersebut. Karena kalau sudah tinggal kunci ini kalian cantongi, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang mujahadah bersungguh-sungguh, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan jalan keluar. Maka sebagai seorang orang tua wali santri, bersyukurlah dari apa yang sudah digapai oleh anak kita. Itu merupakan kebahagiaan yang sangat luar biasa. Kemudian seorang santri juga harus bersyukur dengan posisi yang Allah Subhanahu wa taala amanahkan kepada dirinya. Amanah menghafal Al-Quran adalah amanah pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelum Allah gantikan kita dengan orang lain, maka kita harus menyelesaikannya. Karena menghafal Al-Quran tidak bisa diraih melainkan oleh hamba-hamba pilihan Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutkan
berfirman dalam ayatnya, "Tsumma awrasna al-kitaba alladhi nasfaina min ibadina." Dan kami wariskan Alkitab, yaitu Al-Quranul Karim, hanya kepada hamba-hamba pilihan kami. Maka para santri adalah hamba-hamba pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para santri penghafal Al-Quran adalah hamba yang Allah Subhanahu wa Ta'ala pilih. Maka jangan sampai kita sudah dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian kita berhenti di tengah jalan, kemudian Allah gantikan kita dengan orang lain. Maka saat ini, saat yang paling patut untuk kita berpikir, saat ini adalah saat yang paling pantas untuk kita merasakan motivasi dengan saudara atau teman-teman kita, untuk kita mulai bersungguh-sungguh, untuk kita mulai bermujahadah istiqamah, untuk kita mulai bersabar dari apa yang kita lakukan, yaitu menghafal Al-Quranul Karim. Kemudian berikutnya, sebagai seorang ustaz, maka bersyukurlah, berbanggalah dengan apa yang dicapai oleh santri kita, karena dengan ini akan menjadi ladang pahala bagi kita semua, karena dengan inilah akan sebagai pengantar bagi kita untuk menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka inilah amal yang terbaik, amal yang Rasul sallallahu alaihi wasallam sabdakan, "Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu." Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mengajarkan Al-Quran. Kemudian dalam riwayat yang lain, Nabi kita bersabda, "Khairun nas anfa'uhum lin-nas." Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Dan di antara caranya adalah dengan mengajarkan Al-Quranul Karim. Maka sebagai ustaz, sebagai asatidz, para ustazah, maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan posisi Anda atau posisi kalian, posisi kita sebagai ustaz di dalam mengajar Al-Quranul Karim. Kemudian poin berikutnya yang perlu kami sampaikan kepada wali santri tersebut, bahwasanya yang sudah berjalan dari prosedur pondok kita, mereka Hufazul Quran yang biasa disingkat dengan MHQ, yaitu dengan prosedur ketat untuk menggapai hafalan yang maksimal atau yang dikenal dengan hafalan mungkin. Santri yang menghafal Al-Quran tidak boleh lolos melainkan harus tasmi dan ujian hafalannya, baik itu 1 juz, baik itu 5 juz, baik itu 10 juz, baik itu 20 juz, baik itu 30 juz. Kemudian setelah itu mereka akan mengadakan satu kewajiban yang kami tetapkan, satu kewajiban yang merupakan sebuah balas jasa meskipun itu belum sebanding, yaitu istilahnya yang dikenal dengan istilah pengabdian. Maka santri yang sudah selesai hafalannya dan dengan syarat sudah ditasmi dan sudah di set 30 juz, maka ada kewajiban bagi diri dia untuk mengabdi di pondok. Kemudian bagi santri yang sudah mengabdi, nanti akan ditarbiyah bagaimana mengajarkan Al-Quran, bagaimana membiasakan diri sebagai pengajar yang benar, bagaimana menanamkan pada diri mereka kedewasaan. Bahkan kami berencana akan mengajarkan bagaimana pada mereka ilmu tarbiyah, yaitu bagaimana membaca kitab kuning dengan istilah kitab unggul. Kemudian baru setelah itu selesai 1 tahun masa pengabdian, baru mereka boleh pulang. Maka di masa pengabdian mereka tetap seperti santri, sesuai dengan prosedur santri, tetap tinggal di pondok sesuai yang ditetapkan dalam musyawarah bagaimana prosedur pengabdian. Kemudian satu keringanan yang mungkin merupakan pelonggaran dari kami kepada Ananda Siti Rahmah. Mungkin tahun ini tidak bisa mengabdi karena beliau dari awal berdirinya pondok kita ini sudah sangat banyak membantu dalam urusan-urusan pondok, mulai dari urusan dalam maupun luar, urusan dapur dan lain-lain, karena sudah banyak membantu.
maka kami memberikan keringanan kepada Ananda untuk tidak mengabdi. Akan tetapi kalau ada kebijakan dari orang tua untuk memberikan kesempatan bagi Ananda Siti Rahma untuk mengabdi, maka kami akan sangat bangga dan sangat bersyukur dengan keputusan tersebut. Mungkin hanya itu sebagai info terakhir dari apa yang bisa kami sampaikan. Sekian acara selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair atas apa yang disampaikan. Kemudian kata atau kalimat dan urusan yang akan disampaikan oleh salah seorang santriwati Nabi Sudawati kepada beliau kami persilahkan. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Maha Rahman yang telah menurunkan dan menjaga Al-Quran melalui hamba-hamba pilihan. Di antaranya melalui santri Markas Hafazul Quran. Selawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Saling sampaikan. Begitu juga kepada umat yang mengikuti beliau dengan kebaikan. Para ustazah yang saya cintai, para ustaz yang saya segani, dan teman-teman seperjuangan yang saya sayangi, dan para wali santri serta tamu undangan yang dimuliakan Allah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, usaha ini terasa bagus, tidak bisa terucap. Hati ini terbantu karena tidak bisa mengingkari. Begitu juga dosa ini terdiam, tidak sanggup menanggapi, membalas jasa dari apa yang sudah diberikan oleh ustaz dan ustazah kita di MHC. Kami hanya bisa mengucapkan rasa syukur yang tidak boleh syukur, hanya bisa mengingat perjuangan mereka yang tidak pernah syukur, hanya bisa menangisi kesalahan yang selalu muncul. Ya, kesalahan. Begitu banyak kesalahan yang sudah kita lakukan. Segala lapor, kita masih hiburan, bahkan obrolan terkait laporan dan perkara. Segala seorang kita mengatakan 1000 alasan. Segala pelajaran kita sering mengajar absen pada jam yang ditetapkan. Segala dilarang pelajaran malah ada yang menyembunyinya, entah di pondok terutama nanti saat pulang liburan. Tidak peduli padahal ada hal yang maha melihat dan memperhatikan. Orang-orang ini bukanlah seperti penghafal Al-Quran. Yang kesalahan itulah yang kita lakukan menghambat keberhasilan dan yang kita cita-citakan. Kesalahan sampai kita sering melanggar nasihat besar, selalu menyangkal balikan ibadah, selalu mengedepankan halangan bergerakkan, kesalahan, pelanggaran, pembangkangan, bahkan pengkhianatan. Itulah yang sering kita lakukan. Tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan setelah bertaubat dari kesalahan. Maafkan kami ya Ustaz, maafkan kami Ustaz, maafkan kami Ustaz, maafkan kami Ustaz. Jangan pernah melupakan dosa sedih kami. Jangan pernah bosan menegur kami. Kami akan terus berjuang memperbaiki kesalahan ini. Teman-teman, yang hati telah memberikan kita segalanya. Yang hati yang kecil, tapi penuh dengan ribuan kenangan. Yang hati yang kecil, tapi penuh dengan harapan kasih sayang. Yang hati yang kecil, tapi rasa cintanya yang tak terhitung, tak terbayang. Teman-teman, ini yang bisa saya wakili
syukur kepada Yang Maha Esa dari lubuk hati, dari santri yang biasa kalian panggil dengan nama Kak Sisi, yang semoga senantiasa berjuang satu suami sampai mati untuk berusaha dan mengamalkan Al-Quran dan mengamalkan Islam. Akhir kata saya mewakili santri Salatiga. Mohon maaf kepada para ustaz dan ibadah jika kami memiliki kesalahan dalam tutur kata dan perbuatan. Begitu juga kepada teman-teman adik kelas kami, mohon dimaafkan. Sekian, jazakumullahu khairan atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Kemudian untuk acara berikutnya adalah pembagian. Sebelumnya kita minta dari Mudir untuk memberikan beberapa pertanyaan kepada Pak Wisudawati. Maka kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sesuai dengan prosedur hakim santri yang sudah 30 juz. Soal pertama kita tunjukkan kepada Ananda Siti Rahmat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. Soal berikutnya. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. Baik, hasbuk, barakallahu fiik. Berikutnya Ananda Fatimah. Habis boleh? Boleh. Ananda Surul Ain.
واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أحسن خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين قال ما يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. رب إنهن أضللن كثيرا من الناس رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة
بالله من الشيطان الرجيم ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه فنخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. Soal berikutnya. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله فاذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأفضل من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا تسعا قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. بارك Kemudian cara berikutnya penyerahan hadiah untuk kepada para wisdawati, dan ini kami minta keberhadiannya Ustazah Umi Dahlia, maka kami minta untuk maju. Dan karena dia penanganan mewakili Ustazah Badona untuk memberikan hadiah pada beliau dan persilakan. Kami harapkan oleh kami juga ikut menyerahkan hadiah. Sudah mulai dari Bayunna Akibah, dari Bayunna Akibah dibantu sama Ustazah penyerahan hadiah. Pada bisa dapat untuk berdiri keluar. Wali santri untuk Bayunna Akibah 2. Langsung dari sebelah kanan.
warahmatullahi wabarakatuh. Kepada santri penanggung yang sudah berdiri, kami persilakan untuk melakukan pada tim dan yang dari mana ada tim dari lagi. Hadiah yang silakan saja. Bagaimana yang tinggal aku setiap harinya dengan kalian maupun dengan teman-teman dia menjaga kemuliaannya, menjaga kehormatannya. Saya pribadi berharap antunan semua termasuk saya bisa meniru akhlaknya. Semoga apa yang anjuran ini bisa dipertahankan, dipertahankan berbagai
Barakallahu. Kemudian yang lainnya pada dalam berikutnya adalah yaitu salah satu santriwati kita untuk membacakan Al-Quran dengan riwayat Surah Al-Azim, yaitu santriwati kita nama Zakia. Kepada beliau kami persilakan. قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين فلما جن عليه الليل رئي كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. السلام عليكم ورحمة الله. Berikutnya ajar yang terakhir, yaitu nasihat atau nasihat untuk para wisudawati yang akan diterangkan sampaikan oleh Ustaz Aminullah. Fa'alaihi falyatafaddal mashkura.
hari ini kami bahagia sekali. Hari yang sudah lama kami nanti. Hari yang membuat kami seakan berdiri di tanah yang dipenuhi bunga-bunga berwarna-warni. Kami bahagia karena dari sini kami bisa melihat sebuah senyuman yang penuh dan sejuk sekali, laksana balayan kumpul di pagi hari. Senyuman itu adalah senyuman ibu dan senyuman ayah yang dicintai. Karena tidak ada surga di dalam hati menghafal kalam ilahi. Kutulis nasihat ini agar kalian ingat sampai rasa nanti. Walaupun mungkin tak berarti di hati, namun ini adalah suara hati kami dari ustaz dan ustazah kalian yang bahagia menjadi penduduk menjadi surga ilahi. Dengan judul Santriwan Mutiara Tasbih Sujud Kami. Sekian lama sudah kalian akhiri melewati rintangan hambatan bertemaram suka duka sedih berganti. Ini kita mulai yang dinanti. Wahai santriwan Mutiara Tasbih Sujud Kami, tahukah kalian siapa yang paling bahagia di hari ini? Bukan hanya orang tua kalian di hari ini, tapi kalian selalu bersama kepada mereka. Jangan bahagia tanpa bisa diucapkan lagi. Karena kami sadar bahwa ini satu besar kalian. Satu indah sama kalian. Namun ingatlah, cerita indah kalian terucap di sini. Sholat malam-malam dengan ayat ilahi. Menurut cerita yang sendiri di pojok hati. Kami sadar kasur yang kalian pilih tak sampai kasur kalian. Namun ingat kasur yang tak sampai itu adalah kasur ketaatan yang membuat kalian bangun untuk sang raja hari kiamat nanti. Kami sadar makanan yang kalian makan tak seenak makanan batu kalian. Tapi ingatlah, makanan itu dibuat oleh hati yang ikhlas, mengharap amal ilahi. Kami sadar dan sadar-sadarnya kami ini tak sempurna orang tua kalian. Dan ingatlah, ketulusan kami sangat ternilai dan tak bisa terganti. Kami tahu kami banyak salah, namun jangan pernah lupa jika kami pernah ada cerita dalam mengatur kita yang pasti. Hari ini membuktikan betapa perjuangan untuk terlihat kembali, namun kalian terus terkumpul di madrasah ini. Bila suatu saat kalian satu sama lain dan perlu meninggalkan pondok ini, maka ingatlah nasihat terus kalian. Teruslah jaga hafalan kalian. Jangan hanya sebagai cerita yang dapat dengar lagi. Ingatlah kesuksesan kalian hari ini bukan karena kehebatan ustaz dan ustazah kalian, dan bukan pula kecerdasan yang kalian miliki, namun itu semua karena semata-mata pertolongan ilahi dan doa terus dari orang tua yang penuh cinta kasih yang dimiliki. Maka perlu tahu kalian, minta maaf atas kesalahan kalian. Karena dialah yang akan berdoa itu berwujud malam. Sudah orang kasih dapat kalian. Karena mereka tak pernah menyerah dalam memperjuangkan kalian. Wahai kalian para penghafal Al-Quran, penjaga Al-Quran, banyak rintangan dan tantangan yang harus kalian lalui. Begitu berat cobaan yang kalian hadapi. Akan tetapi kalian perlu percaya pada janji sang ilahi. Sebuah janji untuk para penghafal Al-Quran, janji yang membalas dengan sebuah mahkota. Mahkota terhebat yang akan diberikan untuk orang tua kalian nanti, disertai juga kemuliaan dari Rasulullah. Wahai santriwati Mutiara Tasbih Sujud Kami, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hafalan kalian. Jauhi kemaksiatan, tinggalkan pacaran, karena penghafal ayat Al-Rahman tak pantas untuk pacaran. Apalagi hanya menghabiskan waktu dengan para penggemar dosa dan kemaksiatan. Jika kalian melakukannya, maka sungguh kalian berada pada jurang kebinasaan.
Wahai santriwati mutiara kasus bercari, bertakwalah kepada Allah dengan hafalan kalian, berbaktilah bersungguhlah kepada orang tua kalian. Buatlah cinta indah dengan mereka, karena anak perempuan tak bisa berlama-lama jika sudah setelah tunai dan menjadi istri sang pangeran. Wahai para penghafal Al-Quran, bersungguhlah kepada orang tua kalian, buatlah cinta indah dengan mereka, karena anak perempuan tak bisa berlama-lama jika sudah di pelaminan dan menjadi istri sang pangeran. Wahai santriwati mutiara kasus bercari, bertakwalah kepada Allah dengan hafalan kalian, menghiasi diri dengan akhlak Al-Quran dan sunnah Nabi dan kekasih Ar-Rahman. Wahai santri mutiara kasus bercari, ingatlah ustaz-ustaz kalian, itu doa untuk mereka, semoga mereka selalu tabah dan diberikan kemudahan dalam menjalankan amanah dari Ar-Rahman. Semoga kita bisa berjumpa di surga yang menidapkan, sebagaimana itu pernah dihalaqah dalam Ar-Rahman. Turun orang tua saya menyuati dan hati, maafkan kesalahan kami dalam menjadi anak kalian yang kalian cintai. Kami tak bisa banyak janji, hanya ini usaha kami. Semoga ibu dan bapak berkenan hati menerima perjuangan kami dan kemuliaan hari ini. Kepada santriwati yang masih berjuang menghafal kalam ilahi, teruslah semangat, kuatkan hati, karena ada cinta dari orang-orang yang mencintai. Semoga pada suatu nanti kalian bisa berada di hari ini, membahagiakan orang yang kalian cintai, menggapai cinta dan ridho. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terakhirlah acara kita pada kesempatan ini itu. Sebelum kita akhiri, mungkin dari beberapa kata juga ustazah untuk menyampaikan ketegasan. Kalau tidak ada kita sementara ini mungkin nanti kita ingatkan karena kita kumpulkan kepada jemaah atau wali yang laki-laki untuk keluar ini, dan yang di dalam ibu-ibu dan kolektor santriwati untuk mengambil gambar. Dan kita akhiri dengan membaca dalam bahasa Inggris.